kita akan membahas kedudukan Pancasila dalam bangsa Indonesia. Jadi tentu kita harus pahami dulu sebetulnya Pancasila itu mengandung nilai-nilai apa sih sehingga memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 3 nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia atau 3 nilai dasar bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai ini. Yang kedua, nilai ini. Yang ketiga, nilai ini. Nah, itu adalah 3 nilai dasar Pancasila yang penting sehingga memiliki arti dan makna kedudukan yang penting juga bagi bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya ketiga nilai itu apa sih? Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Kita sudah tahu bahwa Pancasila memiliki 3 nilai dasar. Yang pertama, nilai ideal. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nah, apa sih nilai ideal itu? Nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila sendiri yang bersumber dari dalam nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu yang seperti apa sih, Bun? Jati diri bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kekeluargaan, gotong royong, bangsa yang religius, artinya mengakui keberadaan Tuhan dan sangat menentang adanya ateisme. Nah, itu dijadikan bentuk dasar dari nilai-nilai ideal, sehingga tertuang nilai-nilai ideal ini bentuknya dari sila 1 sampai sila kelima. Di mana nilai yang tadi tercantum dari apa yang tertera di Pancasila sila 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai Pancasila yang sifatnya lebih kreatif dan dinamis. Artinya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, nilai instrumental ini bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan ini melengkapi dari apa yang telah dijabarkan di nilai ideal. Contoh, kita ambil contoh nilai ideal sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya maknanya apa sih ketika bangsa Indonesia itu menjadi bangsa religius dan nilai idealnya tercantum dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ketuhanannya seperti apa dan bagaimana? Nah, penjelasannya itu diturunkan dalam nilai instrumental. Kalau kita mengambil nilai religius, nilai ketuhanan, nilai instrumental Pancasila kita bisa lihat dalam peraturan perundang-undangan yang tertera di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 dan 29 tentang agama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan agamanya masing-masing, serta negara memiliki fungsi dan kewajiban untuk melindungi warga negara jalankan syariat agamanya masing-masing. Nah, itu adalah bentuk nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah penjabaran dari nilai instrumental. Bentuk nilai praksis Pancasila adalah sikap dan perilaku kita sehari-hari yang dilihat dari nilai ideal dan juga nilai instrumental. Contoh tadi nilai idealnya sila pertama, nilai instrumentalnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 tentang agama. Bagaimana setiap orang mempunyai hak dan kewajiban menjalankan agamanya. Nah, berarti nilai praksisnya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti kita menjalankan ibadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, toleransi, bersikap jujur, dan bentuk-bentuk pengamalan dari nilai-nilai religius atau nilai ketuhanan. Nah, itulah ketiga dari nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila ini memiliki kedudukan yang istimewa bagi